Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Usatun Hasanah, NIM 175520139 dari kelompok UDU kelas A P2K Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Tangerang. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang UDU e-learning. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan utama, ada baiknya kita mengenal terlebih dahulu apa itu UDU dan apa itu e-learning. Secara singkat, UDU merupakan sebuah software aplikasi bisnis yang mencakup CRM, Customer Relationship Management, yaitu strategi bisnis yang memadukan proses, manusia, dan teknologi. Untuk lebih mendalamnya, UDU merupakan sebuah sistem atau software manajemen yang bersifat open source yang sangat mudah untuk digunakan dan diintegrasi karena tampilannya yang begitu user-friendly. Nah, bentuk UDU sendiri ada bermacam-macam. Ada yang berbasis web, desktop, serta mobile. Untuk di video kali ini, saya menggunakan UDU yang berbasis web. Selain itu, software ini memiliki banyak kelebihan seperti dukungan oleh banyak komunitas, modul yang lengkap dan terintegrasi, pemasangan yang mudah, dan biaya yang terjangkau. Sebenarnya, UDU sendiri menawarkan 3 solusi. Yang pertama, UDU Enterprise, yang artinya bisa install di hardware sendiri dengan membayar lisensi kepada UDU. Yang kedua, UDU Online SaaS, yang artinya kita membayar lisensi kepada UDU dan servernya sudah langsung disediakan oleh UDU di cloud server. Dan yang ketiga, UDU Community, yang artinya tidak perlu membayar sedikit pun untuk mendapat akses kepada source code-nya dan bisa diinstal di hardware manapun dan bisa kustomisasi modul yang sudah ada ataupun bisa membuat modul yang baru. Nah, jadi di video kali ini saya menggunakan yang ketiga, UDU Community. Selanjutnya, mengenai e-learning. E-learning itu apa sih? Pada dasarnya, e-learning merupakan konsep atau metode pembelajaran yang memanfaatkan teknologi digital. Di samping itu, para pakar pendidikan mendefinisikan e-learning sebagai proses pembelajaran jarak jauh dengan menggabungkan prinsip pembelajaran yang dipadu dengan teknologi. Manfaat dari e-learning sendiri untuk menunjang pelaksanaan proses belajar dapat meningkatkan daya serap mahasiswa atau pelajar atas materi yang diajarkan. Itu tadi penjelasan singkat mengenai UDU dan e-learning. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Sebelumnya saya sudah melakukan instalasi perangkat UDU di komputer saya, lalu mendaftarkan database-nya secara gratis dan login dengan akun yang sudah terdaftar. Setelah login, kita akan dibawa ke halaman website. Ini adalah halaman website, halaman beranda kita. Di halaman website ini ada beberapa fitur. Di sini saya menjelaskan yang pertama itu seperti tools sunting. Nah, sunting pada halaman website ini itu untuk mengatur tampilan dari website kita yang seperti kita inginkan. Gitu. Jadi di sini ada beberapa contoh tampilan seperti apa yang kita inginkan untuk ditampilkan pada halaman website kita. Nah, kalau memang tidak ada yang ingin dirubah, bisa diabaikan. Nah, di sini ada nama website yang sudah dibuat. Lalu ini ada akun, jadi tampilannya masih sama seperti pada website umumnya. Terkesan cukup user-friendly. Itu kenapa UDU dikatakan mudah untuk digunakan, baik untuk pemula. Nah, lanjut. UDU sendiri merupakan perangkat yang menyediakan banyak fitur aplikasi. Itu ada bisa pilih di navbar, website, di kiri pojok atas layar.
itu ada yang namanya menu aplikasi. Kita pilih itu. Setelah itu, kita akan dibawa ke halaman aplikasi. Nah, ini tampilan dari menu aplikasi. Ada banyak fitur aplikasi yang disediakan oleh Odoo. Di sini bisa dilihat sendiri di layar. Untuk tampilannya juga masih sama seperti pada halaman website pada umumnya. Ada akunnya, kita sebagai siapa, loginnya, lalu ada tampilan live chat. Nah, di sini untuk tampilannya kita bisa dengan view Kanban dan view list. Jadi terserah pengguna lebih suka tampilan yang mana. Saya di sini memilih view Kanban. Lalu karena di sini saya ingin membahas tentang fitur e-learning, jadi saya memilih aplikasi e-learning. Nah, setelah itu kita pasang aplikasinya di perangkat komputer kita dengan klik button pasang yang ada di aplikasi yang kita inginkan. Nah, setelah aplikasi terpasang, maka dia akan ternotif bahwa aplikasi ini sudah terpasang di perangkat komputer. Kalau sudah, kita masuk ke aplikasinya itu, klik gambar persegi yang ada di pojok kiri atas layar. Nah, di situ kita bisa lihat aplikasi apa saja yang sudah terinstall di perangkat kita. Di sini ada situs web, e-learning, dan dashboard. Saya membahas tentang e-learning. Ini untuk tampilan e-learningnya. Yang kotak-kotak ini, yang dalam bungkus persegi ini, itu adalah per kursnya atau per kelasnya. Jadi dalam tampilan e-learning ini ada beberapa kelas yang sudah dibuat sebelumnya. Ini adalah judul kelasnya. Lalu di sini adalah rekomendasi untuk tingkatan-tingkatan atau rekomendasi mengenai kelas yang dibuat gitu. Jadi seperti di sini contohnya ada Basics of Gardening, dasar-dasar tentang perkebunan. Nah, yang dibahas dalam kelas ini itu ada mengenai dari dasarnya, lalu tentang perkebunannya, lalu meliputi kuisnya juga, dan lain-lain. Di sini juga ada tampilan 2 reviews, berarti dalam kelas Basics of Gardening itu sudah ada 2 reviews dalam kelas ini gitu. Lalu di sini juga ada grade-nya. Dari 5 ternyata dia mendapatkan 4 bintang dari para views-nya. Lalu tampilannya sudah sebanyak 22 kali dengan durasi 7 jam 30 menit. Dan di kelas ini juga itu sudah jelas di sini ada 5 buah konten. Lalu ada 3 peserta dan yang menyelesaikannya 0 gitu. Nah, seperti di sini juga ada kelas Taking Care of Trees. Dengan ini tingkatannya, rekomendasi tingkatannya dari mulai menengah, lalu yang berkebun juga bisa mengunjungi kelas Taking Care of Trees, lalu ada berupa kuisnya. Terus di sini juga ada 3 reviews dengan grade-nya, tampilannya sebanyak 41 kali dengan durasi, lalu banyak konten yang dimuat dalam kelas tersebut, ada 7 buah, dengan pesertanya ada 3 peserta dan 1 peserta yang menyelesaikan kelas ini. Gitu. Nah, dalam satu aplikasi ini kita bisa membuat kelas baru juga di sini. Itu kita pilih buat. Jadi sebenarnya tampilannya emang udah user friendly.
karena user friendly jadi sangat mudah gitu. Kayak di sini kan ada tulisan course title. Ya, kita pasti udah otomatis ter-trigger bahwa oh ini tuh untuk judul kelasnya gitu. Jadi ya emang udah cukup user friendly sih. Nah, misalkan di sini kita mau buat satu kelas namanya latihan Odoo. Nah, di sini untuk tampilannya, jadi latihan Odoo ini diperuntukkan untuk siapa aja. Misalkan kita buat untuk mulai dari yang dasar, tingkat dasar, menengah, lanjutan, lalu untuk furniture designer. Lalu misalkan kita juga ingin buat bahwa di sini tuh ada kuisnya. Dan macam-macam lagi, kalau misalkan seperlunya dibutuhkan bisa ditambah. Nah, lalu di sini ada, ini sebenarnya title, judul, bukan gelar. Nah, di sini kita tambah section-nya. Misalkan dalam kelas ini kita akan membahas bab-bab apa saja, nah itu ditambahnya di sini. Misalkan dasar pengenalan Odoo. Nah, ini untuk bab-bab yang akan dipelajari. Lalu kita pilih deskripsinya. Ini hanya permasalahan. Pada bab ini kita akan mempelajari Odoo. Lalu kita bisa pilih opsinya. Untuk kelas ini tuh dari jenisnya kita mau pilih apa. Misalkan kita mau pilih dokumentasi atau pelatihan. Nah, di sini saya semisalnya ingin memberikan materi, hanya materi gitu. Ya udah, kita pilih jenis dokumentasi. Nah, di sini ada juga penanggung jawabnya. Jadi biasanya para guru atau dosen yang ingin membuat kelas di e-learning Odoo sendiri itu bisa memilih siapa saja penanggung jawabnya. Jadi di sini tuh nama guru atau dosen yang membuat kelas tersebut. Nah, ini kalau misalkan memiliki situs web lain untuk dimasukkan, boleh, silahkan. Ini untuk menunjukkan rating kita berapa. Kalau misalkan ada yang memberikan rating. Lalu, ini di sini ada hak aksesnya. Jadi kelas ini itu bisa diakses oleh siapa aja. Oleh umumkah atau hanya orang-orang tertentu yang diundang. Gitu. Di sini saya membuat kelasnya untuk umum misal. Jadi kalau misalkan nanti kelasnya adalah sebuah kelas yang dirasa untuk di private, maka itu kita bisa pilih di sini untuk on invitation. Visibility-nya, tampilannya itu untuk umum atau hanya untuk members. Di sini saya pilih untuk umum. Lalu kontennya itu dibuat ada pilihannya untuk yang terbaru, latest publish. Jadi yang dipublish terakhir ya terbaru lah, most vote, yang paling banyak di vote atau yang paling banyak dilihat gitu. Jadi biar bisa lebih update, saya di sini membutuhkan yang tampilannya yang paling terbaru gitu. Jadi nanti yang akan dilihat adalah yang paling terbaru diupdate tuh.
Ini ada untuk karma rules-nya. Lalu di sini ada statistiknya. Nah, di statistik ini itu nggak bisa diubah karena seperti yang tadi kita lihat, ini tuh kayak sebuah tampilan laporan. Jadi dalam kelas ini tuh ada berapa jumlah presentasi, ada berapa jumlah dokumen yang ditambah, ada berapa jumlah video, dan lain-lainnya. Lalu ada berapa jumlah pengunjung, peringkat yang didapat, lalu waktunya. Itu akan terekam secara otomatis. Nah, kalau udah, kita bisa pilih simpan. Nah, udah selesai. Jadi kita di sini sudah membuat satu kelas baru yang bernama latihan Odoo. Lalu di sini ada rekomendasi tingkatnya atau kelasnya, kategorisnya, filternya gitu. Jadi di sini ada untuk dasar, menengah, lanjutan, untuk yang dengan kategori furniture designer, lalu untuk kuis. Nah, ini latihan Odoo, kelas latihan Odoo. Di dalam kelas latihan Odoo ternyata ada beberapa bab. Misalkan kita nanti ya berkelanjutan itu akan banyak bab yang dibuat. Di sini nanti akan banyak kelas-kelas kalau memang diperlukan gitu. Di sini saya hanya memberikan satu contoh, yaitu bab dasar pengenalan Odoo. Begitu. Lalu ini deskripsi pada bab yang akan dibahas. Lalu ada opsinya. Di sini ada satu peserta, belum ada yang menyelesaikan, hanya ada 0 konten, tidak ada reviews, dan lain sebagainya. Jadi nanti kalau misalkan ada reviews ya akan tampil secara otomatis di sini. Begitupun dengan jumlah peserta yang menyelesaikan, dan jumlah konten yang ada di kelas ini. Kalau begitu, sekian pembahasan dari saya mengenai Odoo e-learning. Mohon maaf bila ada kesalahan, kekurangan dari video pembahasan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.